Pernahkah engkau merenung dan menyadari satu hal yang tak masuk akal? Secara logika, mental, dan spiritual, engkau seharusnya sudah hancur lebur sejak lama. Namun entah bagaimana, engkau masih berdiri tegak di sini hari ini. Jika pesan ini menyentuh jiwamu dan menjadi penguat dalam perjalanan hidupmu, tandai keberadaanmu dengan menyukai narasi ini, dan mari kita bertaut lebih dalam dengan subscribe serta bergabung dalam membership kanal ini. Jika engkau menyimak ini sekarang, itu artinya engkau telah berjalan mengarungi hidup dengan topeng "Aku baik-baik saja". Padahal batinmu sedang menjerit hancur. Engkau telah memikul beban yang tak pernah engkau pamerkan, memenangkan pertempuran sunyi yang tak pernah engkau ceritakan pada siapapun, dan tetap tersenyum di ruangan di mana jiwamu sebenarnya sedang berdarah. Dan inilah kenyataan yang akan membuka matamu dengan cara paling dahsyat. Ada pelindung sejati yang menjagamu dari belakang, bahkan saat engkau tidak melihatnya, bahkan saat engkau bersumpah bahwa engkau sendirian, bahkan saat engkau yakin semesta sedang mengabaikanmu. Langkah senyap. Ini bukan sekadar omong kosong dongeng tentang semua akan indah pada waktunya. Kita sedang berbicara tentang realitas hidup. Jenis perlindungan yang tidak hadir dengan papan pengumuman. Jenis perlindungan yang tidak memamerkan dirinya. Jenis perlindungan yang begitu hening, hingga engkau mengira itu hanya sebuah kebetulan. Coba tengok ke belakang. Berapa kali engkau hampir membuat keputusan yang bisa menghancurkan masa depanmu, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menghentikannya? Telepon tak terduga, penundaan yang membuatmu jengkel, masalah acak yang memaksamu tetap di rumah. Seseorang yang hampir tidak engkau kenal mengucapkan satu kalimat yang menampar kesadaranmu, atau pintu yang tertutup rapat di depan wajahmu, yang di kemudian hari baru engkau sadari. Pintu itu tertutup untuk menyelamatkanmu dari ruangan yang penuh dengan ular. Engkau pikir itu kesialan? Bukan. Terkadang semesta tidak melindungimu dengan kenyamanan. Terkadang semesta melindungimu melalui ketidaknyamanan. Dan disitulah egomu merasa terluka. Karena engkau ingin penyelamatan itu terlihat dramatis. Engkau ingin seseorang berdiri di depan umum dan berteriak, "Aku yang menjagamu." Sosok sejati tidak bertindak seperti itu. Pelindung sejati bergerak seperti bayangan, hening, presisi, bedah tanpa celah. Mereka tidak membuat unggahan, mereka tidak pamer, mereka tidak butuh tepuk tangan. Mereka melakukannya karena mereka melihat sesuatu di dalam dirimu. Sesuatu yang bahkan engkau sendiri tidak memiliki kekuatan untuk melihatnya saat ini. Dengar, saya paham engkau ragu. Engkau skeptis karena di masa lalu engkau pernah dilindungi oleh orang-orang yang sebenarnya hanya ingin mengontrolmu. Engkau pernah dibantu oleh orang-orang yang mencatat setiap kebaikan untuk menagih budi. Engkau pernah dicintai oleh orang-orang yang mengubah rasa cinta menjadi rantai pengikat. Maka ketika saya katakan ada pelindung sejati di belakangmu, pikiranmu langsung membela diri. Ah, mustahil. Orang-orang tidak seperti itu. Itu bukan logika. Itu adalah traumamu yang sedang berbicara. Itu adalah mode bertahan hidupmu yang berusaha mengamankan dirimu dengan tidak berharap apa-apa. Karena tidak berharap terasa jauh lebih tidak menyakitkan daripada berharap lalu dikhianati lagi. Saya mengerti. Tapi dengarkan apa yang akan saya katakan ini. Meskipun mungkin terasa menyengat, tidak semua orang itu palsu. Tidak semua orang berniat memanfaatkanku. Tidak semua orang akan menghilang saat keadaan menjadi sulit. Sebagian orang, mereka bahkan tidak ingin memiliki akses atas hidupmu. Mereka tidak ingin menguasaimu. Mereka tidak butuh pujian. Mereka tidak butuh diakui. Mereka hanya tidak ingin melihatmu jatuh. Dan engkau mungkin tidak pernah tahu siapa mereka. Itulah bagian paling menakjubkan. Bisa jadi dia adalah orang yang tidak pernah memberi komentar, tetapi selalu memperhatikan langkahmu. Rekan kerja yang berpura-pura tidak peduli, tetapi secara diam-diam membendung rumor jahat agar tidak menjatuhkanmu. Teman yang jarang bicara, tetapi saat seseorang mencoba merendahkanmu di ruangan tempat engkau tidak ada, dia berdiri dan membungkam mereka.
Bisa jadi kerabat yang bersikap dingin dan jauhan, tetapi diam-diam bertanya pada orang lain, apakah dia baik-baik saja? Tetangga yang mendoakanmu dalam diam, atau bahkan mantan kekasih yang tidak ingin kembali padamu, tetapi tetap tidak ingin melihatmu hancur. Satu orang yang sering engkau sepelekan hanya karena mereka tidak bersuara lantang sesuai ekspektasimu. Karena engkau tumbuh dengan kepercayaan keliru bahwa cinta harus selalu dramatis dan riuh. Tidak. Cinta sejati itu konsisten. Perlindungan sejati itu hening. Dukungan sejati adalah melakukan hal berat tanpa butuh sorotan panggung. Langkah senyap. Selama ini engkau dikelilingi oleh kebisingan. Orang-orang yang berjanji setinggi langit, orang-orang yang bersumpah siap mati untukmu, orang-orang yang berteriak, "Aku ada untukmu," namun menghilang tanpa bekas saat engkau membutuhkan tindakan nyata bukan sekadar kata-kata. Lalu engkau membuat aturan sendiri. Jika tidak nyaring, berarti tidak sungguh-sungguh. Engkau keliru. Terkadang kebisingan hanyalah teknik pemasaran. Terkadang kebisingan adalah rasa bersalah yang ditutupi. Terkadang kebisingan adalah manipulasi. Beberapa orang bersuara nyaring hanya karena mereka butuh diakui. Pelindung sejati tidak butuh engkau tahu. Mereka hanya butuh engkau selamat. Dan engkau bisa merasakan ketulusan itu ketika hal itu hadir. Karena ketulusan tidak membawa tekanan. Ketulusan membawa kedamaian. Bahkan jika engkau tidak memahaminya pada awalnya. Bahkan jika engkau meragukannya. Bahkan jika engkau terus mengujinya dengan bertanya, apakah engkau juga akan meninggalkanku? Sebab jalan hidupmu mengajarimu untuk selalu menguji orang lain. Hidupmu mengajarimu untuk mendorong orang menjauh sebelum mereka sempat berjalan meninggalkanmu. Hidupmu mengajarimu bahwa kedekatan adalah sebuah jebakan. Maka engkau melakukan sabotase. Engkau menjadi dingin. Engkau menghilang. Engkau berakting seolah engkau tidak peduli. Seolah engkau baik-baik saja. Seolah engkau berada di atas segalanya. Dan jika engkau jujur pada dirimu sendiri, engkau juga pernah melakukan itu pada sosok yang benar-benar peduli padamu. Engkau mengacuhkan mereka, engkau meragukan mereka, engkau menafsirkan keheningan mereka sebagai tiadanya kepedulian. Namun mereka tetap bertahan dengan cara mereka sendiri. Langkah senyap. Sekarang, inilah bagian yang mungkin tidak ingin engkau dengar. Terkadang, pelindung sejati itu bukanlah orang lain. Terkadang, itu adalah pola kehidupan. Dan terkadang, itu adalah dirimu di masa depan. Versi dirimu yang menolak untuk mati. Versi dirimu yang terus bangkit kembali. Bahkan saat engkau merasa sangat malu. Saat engkau lelah. Saat engkau sendirian. Saat engkau tidak punya uang. Saat engkau dikhianati. Bahkan saat pikiranmu sendiri berbalik menjadi musuhmu. Versi dirimu itulah yang telah melindungimu secara diam-diam, dengan memaksamu melangkah 1 hari lagi, 1 jam lagi, 1 menit lagi. Engkau tidak menyebutnya sebagai perlindungan. Engkau hanya menyebutnya sekadar bertahan hidup. Namun sanggup bertahan hidup ketika engkau punya 1000 alasan untuk menyerah. Itu bukan hal biasa. Itu adalah keberadaan sosok tangguh di dalam dirimu. Langkah senyap. Mungkin engkau tidak menyukai gagasan ini karena ini membebankan tanggung jawab kepadamu. Sebab jika engkau mengakui bahwa engkau telah dilindungi, engkau tidak bisa lagi terus meratapi nasib dan mengaku dikutuk. Jika engkau mengakui bahwa engkau telah diselamatkan, engkau tidak bisa lagi mengagung-agungkan kehancuranmu. Jika engkau mengakui ada tangan yang menopang pundakmu, terlihat maupun tak terlihat, maka engkau tidak bisa lagi berlari kencang menuju kekacauan, seolah itu adalah rumahmu. Saya tahu kekacauan terasa nyaman, karena kekacauan itu akrab bagimu. Kekacauan adalah apa yang biasa engkau hadapi. Kekacauan bisa diprediksi. Kedamaian justru menakutkan. Kedamaian terasa seperti ketenangan palsu sebelum pengkhianatan berikutnya tiba. Maka engkau memilih tetap berada di dalam badai. Engkau menjalin hubungan dengan orang yang salah. Engkau memberi panggung pada teman yang salah. Engkau bertahan di sekitar energi yang merusak.
karena setidaknya itu cocok dengan gejolak sarafmu. Namun sang pelindung sejati tidak akan menyesuaikan diri dengan kerusakanmu. Mereka berusaha menarikmu keluar dari sana, secara diam-diam, tanpa mempermalukanmu, tanpa membuatmu merasa kecil, tanpa membuatmu merasa berutang jiwa pada mereka. Langkah senyap. Mari saya gambarkan sebuah realitas. Pernahkah engkau berada di titik di mana engkau hampir saja meledak? Engkau sudah siap meluapkan amarah, siap mengirimkan pesan makian, siap membongkar aib seseorang, siap bertindak gegabah, siap merusak pekerjaanmu, siap membakar jembatan silaturahmi dengan bensin dan kobaran api. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menahanmu, bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau mendadak melihat jebakan di depan mata. Engkau melihat konsekuensinya. Engkau menyadari bahwa itulah reaksi yang memang mereka harapkan darimu. Sebab beberapa orang tidak berusaha menghancurkanmu secara langsung. Mereka memancingmu agar engkau menghancurkan dirimu sendiri. Mereka ingin engkau menjadi penjahat dalam kisahmu sendiri. Mereka ingin engkau kehilangan kontrol agar mereka bisa berkata, "Lihat, benarkan apa kataku," dan tepat di tepi jurang itu, engkau menarik diri. Kadang engkau bahkan tidak tahu mengapa engkau berhenti. Itulah perlindungan. Itulah kehadiran pelindung sejati. Langkah senyap. Dan perlindungan tidak selalu terasa lembut. Terkadang perlindungan itu kejam. Terkadang perlindungan berarti kehilangan seseorang yang memohon engkau pertahankan. Terkadang perlindungan berarti berhentinya sebuah persahabatan. Terkadang perlindungan berbentuk rasa malu atau kerendahan hati yang dipaksakan. Terkadang perlindungan adalah diisolasikannya dirimu dari keramaian, sebab kesendirian jauh lebih baik daripada dikelilingi orang-orang yang bertepuk tangan saat engkau jatuh. Pernahkah engkau menyadari bagaimana sebagian orang hanya mencintaimu ketika engkau sedang terpuruk? Mereka menyukaimu saat engkau di bawah karena itu membuat mereka merasa di atas. Mereka menyukaimu saat engkau membutuhkan mereka karena itu membuat mereka merasa penting. Namun begitu engkau mulai naik kelas, begitu engkau mulai makin tajam, disiplin, dan mulai berani berkata tidak, sikap mereka berubah aneh. Mereka mulai menyindir, mulai memprovokasi, mulai mengungkit kesalahan masa lalumu seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Sebab di saat engkau tumbuh menjadi sosok yang tangguh, orang-orang tertentu menjadi ketakutan. Bukan karena engkau merugikan mereka, tetapi karena engkau tidak lagi bisa mereka kendalikan. Dan pelindung sejati, baik itu seseorang, kekuatan ilahi, atau versi terbaik dirimu, adalah sosok yang tidak akan membiarkanmu mengecilkan diri hanya demi menjaga kedamaian palsu, yang tidak membiarkanmu meminta maaf atas potensi besarmu, yang tidak membiarkanmu tetap hancur, terikat kecanduan, atau mati rasa hanya karena pertumbuhanmu membuat orang lain tidak nyaman. Langkah senyap. Tarik napas dalam-dalam, karena apa yang akan saya sampaikan berikut ini akan membebaskanmu, atau justru membuatmu gusar. Engkau tidak sesendiri yang dirasakan oleh rasa sakitmu, namun engkau bertanggung jawab penuh atas siapa saja yang engkau beri akses ke dalam hidupmu. Disinilah engkau sering terpeleset. Engkau mengacaukan antara perhatian dan kesetiaan. Engkau mengira kedekatan adalah rasa aman. Engkau mengira mereka sudah lama ada, berarti mereka memihakku. Tidak. Sebagian orang bertahan di dekatmu hanya karena mereka mengisap energimu. Mereka ada karena engkau berguna. Mereka bertahan karena empati tinggimu membuatmu mudah dimanfaatkan. Mereka ada karena engkau tidak memiliki batas diri yang tegas. Sosok yang sejati bergerak dengan cara yang berbeda. Mereka tidak menguras energimu. Mereka tidak bersaing denganmu. Mereka tidak menghukummu karena engkau memiliki perasaan. Mereka tidak membutuhkanmu menjadi kecil agar mereka bisa terlihat besar. Mereka tidak membuatmu merasa bersalah saat engkau tidak bisa selalu ada. Dan mereka tidak akan pernah mengubah celah kelemahanmu menjadi amunisi untuk menyerangmu. Buka matamu. Selama ini engkau sering mengabaikan tanda-tanda peringatan.
Engkau mengabaikan sinyal bahaya hanya karena engkau ingin hubungan itu terasa nyata, engkau ingin cerita itu berakhir indah. Namun intuisimu terus berbisik, dan engkau malah menganggap bisikan itu sebagai rasa cemas belaka. Padahal, seringkali intuisimu itulah sang pelindung sejati, langkah senyap. Maka inilah yang harus engkau lakukan mulai hari ini. Berhentilah mengumumkan langkahmu selanjutnya. Berhentilah memberitahu semua orang tentang apa yang sedang engkau bangun. Berhentilah memberikan cetak biru hidupmu kepada orang-orang yang hanya akan menggunakannya untuk menyabotase-mu. Bergeraklah dalam hening. Bukan hening pura-pura misterius yang kekanak-kanakan, tapi keheningan sejati. Keheningan di mana engkau menjaga energimu seperti menjaga harta berharga. Keheningan di mana engkau tidak lagi merespons umpan provokasi. Keheningan di mana engkau tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang memang bertekad untuk salah memahamimu. Keheningan di mana engkau mengunci fokusmu penuh. Sebab hidupmu akan berubah dengan sangat cepat begitu engkau berhenti membiarkan energimu bocor. Engkau membocorkan energi melalui ucapan yang berlebihan, melalui cerita yang tidak perlu, melalui usaha membuktikan bahwa engkau cukup baik, melalui pengejaran penjelasan dari orang-orang yang bahkan tidak memiliki kedewasaan untuk mengucapkan kata maaf. Berhentilah membocorkan energimu, itu adalah langkah senyap. Dan ketika engkau berhenti membiarkan energimu bocor, engkau akan mulai mendengar apa yang benar-benar penting. Engkau mulai menyadari siapa yang konsisten. Engkau mulai melihat siapa yang menanyakan kabarmu tanpa ada maksud meminta bantuan. Engkau melihat siapa yang merayakan kemenanganmu tanpa menjadikannya ajang kompetisi. Engkau menyadari siapa yang menyampaikan kebenaran kepadamu meskipun itu terasa pahit. Engkau melihat siapa yang menjaga namamu tetap bersih ketika engkau tidak ada di ruangan itu. Sebab perlindungan bukan hanya soal fisik. Perlindungan adalah tentang menjaga reputasi. Perlindungan adalah tentang membukakan peluang. Perlindungan adalah saat seseorang menutup pintu yang hampir saja engkau lewati dengan mata tertutup. Perlindungan adalah saat seseorang mengingatkanmu tanpa membuatmu merasa bodoh. Perlindungan adalah ketika seseorang tidak membiarkanmu menurunkan standar hidupmu hanya karena engkau sedang merasa kesepian. Langkah senyap. Jangan menjadi lemah setelah mendengar ini. Ini bukan berarti engkau harus mempercayai semua orang. Justru sebaliknya, percayalah dengan bijak, amati lebih lama, bergeraklah lebih cerdas, sebab engkau telah terlalu dermawan secara emosional kepada orang-orang yang miskin secara spiritual. Engkau telah memberikan akses utama kepada orang-orang yang bahkan tidak menghargai tempat yang engkau sediakan. Lalu engkau terkejut ketika ruang hidupmu dirusak oleh mereka. Tidak boleh lagi. Sosok sejati itu langka. Langka bukan berarti sempurna. Langka berarti penuh kesadaran dan tujuan. Langka berarti mereka tidak berusaha disukai oleh semua orang. Langka berarti mereka sanggup berdiri sendiri. Langka berarti mereka tidak goyah saat kerumunan tidak sependapat. Langka berarti mereka tidak menjual harga dirimu hanya demi tawa sesaat. Dan yang terpenting, ketika engkau tidak berada di dekat mereka, mereka tetaplah orang yang sama, energi yang sama, kesetiaan yang sama, langkah senyap. Namun inilah kenyataan terbesarnya. Jika engkau menginginkan hadirnya sosok yang sejati dalam hidupmu, engkau harus membentuk dirimu menjadi sosok yang sejati terlebih dahulu. Itulah bagian yang sering dihindari orang-orang. Mereka menuntut kesetiaan. Mereka menuntut perlindungan. Mereka ingin seseorang yang siap berjuang demi mereka. Tetapi mereka menolak melakukan pembenahan batin yang membuat diri mereka layak untuk diperjuangkan. Mari kita jujur, apakah engkau sudah menepati janji-janji pada dirimu sendiri? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh memperjuangkan impianmu? Apakah engkau sudah menjaga kedamaian batinmu? Apakah engkau memperhatikan siapa saja yang engkau izinkan memberi pengaruh pada pikiranmu?
Apakah engkau sudah melakukan hal-hal yang tidak nyaman, namun membangun disiplin, menjaga kesehatan, menegakkan batas diri, memelihara fokus? Atau engkau masih memperlakukan hidupmu seperti mainan, lalu berpura-pura terkejut ketika orang lain memperlakukanmu dengan tidak menghargai? Sebab dunia adalah cermin dari dirimu, dan bagian paling menakutkan adalah beberapa musuh terbesarmu sebenarnya berawal dari kebiasaan burukmu sendiri. Penundaan pekerjaan adalah musuh. Kecanduan adalah musuh. Sikap selalu ingin menyenangkan semua orang adalah musuh. Kebencian pada diri sendiri adalah musuh. Bertahan di tempat yang tidak lagi membuatmu berkembang adalah musuh. Dan pelindung sejati di dalam dirimu telah berusaha menarikmu menjauh dari musuh-musuh itu sejak lama. Namun engkau terus bernegosiasi dengan mereka. Engkau terus berkata, sekali ini saja, satu minuman lagi, satu pesan lagi, satu malam lagi untuk meratapi nasib, satu alasan lagi, hingga sosok sejati di dalam dirimu bertanya, berapa kali lagi aku harus menyelamatkanmu dari dirimu sendiri? Langkah senyap. Maka hari ini, buatlah keputusan yang berbeda. Bukan keputusan yang bising. Bukan tindakan untuk memukau siapapun, melainkan tindakan yang melindungimu. Tindakan yang membangunmu. Tindakan yang akan disyukuri oleh dirimu di masa depan. Mulailah menutup akses. Tanpa drama. Tanpa unggahan di media sosial. Tanpa penjelasan panjang lebar. Cukup dengan keheningan. Dengan menjaga jarak. Dengan konsistensi. Berhentilah mengejar orang-orang yang hanya menunjukkan rasa peduli saat engkau berguna bagi mereka. Berhentilah mencari penghormatan dari orang-orang yang bahkan tidak menghormati diri mereka sendiri. Berhentilah memohon kepastian dari seseorang yang menikmati kebingunganmu. Berhentilah menyerahkan hatimu kepada mereka yang memperlakukan perasaan seperti mainan. Langkah senyap. Dan ketika engkau melakukan itu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Hidupmu akan menjadi lebih tenang. Bukan membosankan, tapi tenang. Dan dalam ketenangan itu, engkau akhirnya akan mendengar apa yang telah ada di sana sepanjang waktu. Perlindungan itu, naungan itu, benteng tak kasat mata antara dirimu dan hal-hal yang tadinya dirancang untuk menghancurkanmu. Engkau akan mulai menyadari pola-pola yang membuatmu tetap bertahan hidup. Penundaan yang tak disengaja, pertemuan yang tak disangka, kegagalan rencana yang ternyata menyelamatkan, orang-orang yang pergi, pintu-pintu yang tertutup, kesempatan yang batal. Lalu engkau akan berhenti menyebut semua itu sebagai kerugian. Engkau akan mulai menyebutnya sebagai peluru yang berhasil engkau hindari. Karena engkau tidak kehilangan apapun, engkau baru saja menyelamatkan diri. Langkah senyap. Sekarang mari kita bicara tentang orang-orang yang pernah mencoba memanfaatkanmu. Karena saya tahu mereka ada. Selalu ada. Orang-orang yang tersenyum di depanmu, tetapi diam-diam berharap engkau tetap terpuruk. Orang-orang yang berakting mendukungmu, tetapi membenci potensi terpendammu. Orang-orang yang ingin berteman denganmu selama engkau berada di bawah mereka. Orang-orang yang menginginkan perhatianmu, tetapi menolak melihat pertumbuhanmu. Dan tahu apa yang membuat mereka berbahaya? Mereka tidak selalu terlihat seperti musuh. Mereka sering terlihat seperti keluarga, dikesankan seperti teman, ditampilkan seperti wujud cinta dan kehangatan. Namun pelindung sejati akan menunjukkan perbedaannya padamu. Bukan melalui kata-kata, melainkan melalui hasil akhir. Melalui apa yang engkau rasakan setelahnya, melalui apakah hidupmu meluas atau justru menyempit di sekitar mereka, melalui apakah engkau merasa lebih jernih atau makin bingung, merasa lebih kuat atau makin terkuras, merasa terinspirasi atau justru cemas, sebab tubuhmu bisa merasakan hal itu. Tubuhmu tidak bodoh, tubuhmu memiliki kebenaran yang terus diabaikan oleh pikiranmu. Langkah senyap. Berhentilah menyebutnya terlalu banyak berpikir ketika intuisimu sebenarnya sedang berteriak. Berhentilah menyebut dirimu terlalu sensitif
ketika engkau akhirnya menyadari sebuah kelakuan yang tidak menghargaimu. Berhentilah membela diri dengan berkata, "Aku hanya salah paham," ketika polanya sudah sangat jelas. Engkau tidak gila, engkau sedang terbangun, dan proses terbangun itu memang tidak nyaman, karena itu memaksamu melihat siapa saja yang sebenarnya tidak pernah memihakmu. Dan itu menyakitkan. Menyakitkan dengan cara yang sulit dijelaskan karena engkau telah memberikan bagian dari dirimu kepada mereka. Engkau membela mereka. Engkau memberi mereka pemakluman. Engkau menelan harga dirimu. Engkau berusaha menjadi orang yang lebih dewasa, namun mereka tetap mempermainkanmu. Sehingga sekarang, engkau memiliki amarah ini, rasa dingin ini, energi aku tidak percaya pada siapapun ini. Saya paham. Namun, jangan biarkan pengkhianatan mengubahmu menjadi versi diri yang lebih kerdil. Biarkan pengkhianatan itu mengubahmu menjadi sosok yang lebih tajam, lebih bijaksana, lebih disiplin, dan lebih terlindungi. Langkah senyap, karena inilah hadiah besar jika engkau melakukannya dengan benar, engkau menjadi tak tersentuh. Bukan karena tidak ada lagi hal yang dapat melukaimu, tetapi karena tidak ada lagi hal yang dapat mengendalikanmu. Engkau berhenti bereaksi secara emosional. Engkau mulai merespons secara bijaksana. Engkau tidak lagi mudah dimanipulasi, tidak mudah dipancing, tidak mudah dibuat merasa bersalah, dan tidak mudah dipecahkan fokusnya.